Pada saat observasi beragama, terlebih dahulu kami pergi ke kantor FKUB. FKUB itu adalah faktor kerukunan umat beragama. FKUB di Kota Padang didirikan pada tahun 2006. Di FKUB kami minta izin melakukan observasi ke tempat ibadah di Kota Padang. Dan Bapak Pengurus FKUB juga menjelaskan tentang keberagaman agama yang ada di Kota Padang. Dan juga membahas adanya gay dan narkoba di Kota Padang. Di Kota Padang ada 4 tempat ibadah. Yang pertama itu ada masjid, gereja, wihara sama kelenteng. Dan Kota Padang ada disebut dengan perkampungan moderasi. Pada suatu acara, semua agama akan menampilkan budaya-budaya agamanya mereka masing-masing. Yang membuat kompak antar beragama itu adalah budaya, bukan agamanya. Dan di Kota Padang juga ada yang tidak memiliki agama atau disebut dengan ateis. Dan agama Islam ya, ada Tauhid, itu memiliki 9 aliran. Di Kristen ada 7 aliran, Hindu berorientasi pada bayi, dan ada juga yang berorientasi pada Buddha. Selesai berkunjung di FKUB, kami lanjutkan ke wihara. Tahun 1963, dulu wihara itu di pondok karena di sana banyak orang Tiongkok dan wihara itu ada di gudang sampai pada tahun 1983. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka digantilah tempatnya wihara. Di Buddha juga banyak yang tidak Buddha, layaknya seperti Islam yang disebut dengan Islam KTP, yang tidak mengerti apa itu Islam, tapi dia memiliki agama Islam. Buddha juga ada sekolah yang didirikan tahun 2009. Nama sekolahnya itu National Place. Guru-gurunya tidak hanya dari agama Buddha, ada dari agama-agama lainnya. Di sekolah tersebut membina anak-anak dan tidak hanya pintar, tujuannya menjadi lebih baik, sopan santun, tata krama. Sekolahnya tidak beryayasan agama. Dan di sekolah itu hampir mayoritas agama gurunya itu adalah agama Islam. Dengan adanya sekolah itu dapat membantu anak-anak untuk memiliki toleransi beragama. Yang ada di wihara hanya sebatas simbol seperti lilin dan dupa, dan tidak ada unsur mistis dari lilin tersebut. Lilin itu simbol dari jika kita berbuat baik, ia akan menjadi penerang. Maka lilin itu disebut dengan simbol penerang. Dupa itu simbol dari keharuman. Jika kita melakukan kebaikan, maka nama kita akan harum di masyarakat. Sedangkan puan itu adalah karma, hasil dari perlakuan kita. Buddha juga mengenal dewa, tapi tidak berorientasi dengan dewa. Juga ada surga dan alam Brahma, tapi bukan tujuan akhir dari agama Buddha. Buddha ada disebut lahir kembali, tapi bukan reinkarnasi. Dan ada seorang beragama Buddha menyatakan bahwa dia lebih memilih, jika terlahir kembali, dia lebih memilih menjadi manusia. Karena dengan menjadi manusia, dia bisa berbuat baik. Selanjutnya kami melakukan observasi ke kelenteng. Di situ ada lambang naga, itu hanya sebagai mitologi dan kebudayaan yang dipercaya orang Tiongkok. Kelenteng ini dibangun tahun 2011. Lambang patung yang depan pintu masuk itu memiliki makna tersendiri, di mana yang menutup mulut itu untuk menjaga ucapannya saat berada di situ, dan yang menutup telinga agar tidak mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar, yang menutup mata agar tidak melihat hal-hal buruk, dan terakhir yang menutup perut agar tidak makan makanan sembarangan. Gambar ini adalah sejarah perjalanan Kuantang. Kuantang itu adalah dewa kesetiaan, dan di sampingnya itu ada Dewi Suka Asih yang penuh dengan kasih sayang. Menurut kepercayaan Konghucu, setelah 200 tahun akan turun Buddha yang baru. Menurut istilah, Makarya adalah salah satu Buddha yang akan muncul. Dan Dea Maitreya belum tahu kapan akan datangnya. Buddha itu adalah anak raja yang tidak mau berkuasa dan tidak mau urusan dunia, dan Buddha akan bersemedi untuk menyempurnakan imannya. Sepertinya di agama Muslim adanya kiamat, di agama Buddha juga akan ada penghakiman pada saat meninggal yang akan datangnya Seansias yang akan menanyakan tentang amal.
Di Buddha itu ada yin dan yang. Yin itu adalah lambang dari setiap ada kejahatan pasti ada kebaikan. Dan yang adalah setiap ada kebaikan itu pasti ada kejahatan. Yin dan yang itu adalah keseimbangan yang dipercayai. Sesuatu yang dipegang di tangan Buddha itu adalah lambang dari kecerahan atau cahaya. Ini dipercayai oleh umat Tionghoa. Mereka juga percaya bahwa Buddha itu ada hanya sejengkal dari kepala mereka. Buddha itu akan tahu apa-apa aja yang telah mereka perbuat. Buddha itu adalah manusia yang mencapai kesempurnaan. Sedangkan dewa itu ada dua, yaitu dewa langit dan dewa bumi. Buddha itu adalah dewa, tapi dewa belum tentu Buddha. Di Konghucu percaya akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah karma. Ada karma baik dan ada karma buruk. Jika manusia itu baik, dia akan reinkarnasi menjadi manusia lagi. Jika dia jahat, dia akan reinkarnasi menjadi hewan. Maka di Konghucu dibolehkan sembelih hewan, tapi lebih baik jangan. Karena mereka percaya hewan itu adalah reinkarnasi manusia yang mengalami karma buruk. Cukup sekian penjelasan observasi saya. Saya akan menjelaskan pentingnya keberagaman agama di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Keberagaman agama di Indonesia itu, khususnya di Kota Padang, adalah kekayaan yang harus kita jaga. Karena beragama itu cerminan dari Pancasila yang pertama. Kita juga belajar hidup berdampingan, saling toleran untuk mencegah konflik, dan memperkaya khas budaya seperti tradisi dan kebiasaan yang kita lakukan sesuai dengan kepercayaan kita dan agama kita. Saran dan masukan saya dalam observasi yang telah dilakukan, sebaiknya kita harus menggunakan waktu dengan baik dan tidak bertele-tele agar observasi kita berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.